Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, sahabat Civikus. Nah, Civikus sekarang ini berada di sebuah toko. Saya oleh-oleh haji, umroh. Dan istri saya itu langganan di sini karena mbaknya itu lucu. Ternyata mbaknya itu anaknya bapaknya yang tertua. Jadi kita ingat terus hari kalau ke Tanah Abang pasti mampir ke sini. Nah ini sahabat, namanya toko apa Pak? Berkah bersama, Lare Ngawi berkah bersama Pak. Berkah bersama ini Lare Ngawi berkah Lare bersama. Ngawi berkah bersama itu Jalan Kiai Haji Mansur ya, nomor 4 paling pojok. Nah, maaf dengan Pak siapa nih? Pak Suparti Pak. Pak Suparti ini, waduh luar biasa. Pak Suparti boleh ceritakan nih, Bapak punya usaha ini mulai kapan Pak? Dulu Bapak itu seperti apa ya? Saya dulu di waktu sebelumnya tahun 90-an saya di proyek Pak. Ya, di proyek ya? PT Harga Indah Pratama itu cuman saya memborong sama abang saya. Oke. Namanya Pak Sumanto, sekarang sudah masih aktif di proyek. Ya. Saya 98 itu krisis kejadian habis krisis itu saya transformasi pindah ke oleh-oleh haji. Oleh-oleh haji. Pak punya ide oleh-oleh haji itu ceritanya gimana dulu? Ya dulu udah bingung Pak, proyeknya udah collab. Jadi kita mau kerja apa gitu. Dan sedangkan kita kan masih mikirin masa depannya anak-anak. Ya, itu anak-anak masih kecil. Anak saya baru satu Pak. Waktu itu baru satu. Masih kecil, waktu itu baru TK. Baru TK, Masya Allah. Sampai sekarang udah punya cucu Pak. Ya ini menarik ya teman-teman, transformasi dari mulai beliau ini dulu pemborong lah istilahnya ya, pemborong kerjaan, terus sekarang jadi sekali menjadi penjual oleh-oleh haji. Nah, idenya gimana Pak ceritanya ke oleh-oleh haji ini? Ya dulu itu gini Pak ceritanya, istri kan waktu itu kita udah bingung Pak mau kerja apa. Iya. Di daerah kan waktu itu kita pulang kampung. Oke. Sebenarnya kita pulang kampung, ya di kampung itu kita mau kerja apa Pak? Sempat jualan kelapa apa pernah. Pernah jualan kelapa ya? Apa? Oh, maksudnya kelapa muda itu ya? Bukan, kelapa tua Pak. Oh, kelapa tua. Ya. Nah waktu itu kita kebetulan di rumah itu yang kena musibah. Oh, Sambil ternak itu kena kambing. oh. Waktu mau lebaran kurang 5 hari itu Pak, kena musibah. Mobil saya ditabrak orang, teman saya malah kena ditabrak. Masya Allah. Akhirnya kita lari lagi ke Jakarta ini Pak. Oke. Nah, terus berawalnya gimana kok bisa punya ide oleh-oleh ini? Itu dulu kakak kebetulan udah usaha di sini, kita ikut. Oke, jadi dia guys ternyata Pak Supardi itu awalnya ikut kakak dulu waktu jualan ya, karena belum punya modal lah ya, ikut dulu sama kakak. Terus akhirnya gimana Pak? Setelah itu kita ada kebetulan dulu ada lapak yang dijual Pak. Ini kita masih di kaki. Oh, dulu masih di kaki 5 loh Pak. Kaki 5 mulai tes dari ya. kaki 5 Pak. Kaki 5 itu kebetulan ada teman namanya Bang Upe. Bang Upe jual apa? Lapaknya itu dijual, saya waktu itu di 1,5 kali 2 meter tuh. Oh, di mana itu Pak? Daerah mana? Di depan situ Di depan ya, di jalan dong berarti. di trotoar. Di trotoar. Luar biasa ya. Inilah pengusaha itu hebat. 2004 itu kan ada penggusuran Pak. Semua kaki 5 digusur waktu itu alam takbir. Oke. Kebetulan itu saya bingung, waktu itu saya juga lari-lari. Pernah buka di Pondok Gede Asrama Haji itu. Oh, Ya kira-kira dua musim lah. Masya Allah. Masuk Dan luar 2004, biasa. Kebetulan ini udah saya DP Pak, waktu ini masih digali. Saya DP. Oh, ini baru waktu itu bikin. Baru Pak. Oh. Masih gali itu tak DP dulu, saya cuma lihat gambarnya aja. Oke. Tapi itu DP kan berarti dibeli ya atau di Bukan sewa Pak, ya? DP sewa. DP sewa. Jadi beliau di sini sewa nih guys. Nanti kita lihat sewanya berapa nih. Terus Pak, akhirnya Bapak setelah di lapak-lapak tadi berapa tahun tuh di lapak? Di lapak itu mulai 98 sampai 2004 Pak. 6 tahunan ya, 6 tahunan itu di lapak jualan. Jadi di lapak itu guys tidak hanya di tempat satu tapi ke asrama haji, di mana tempat, karena jualannya ini adalah oleh-oleh untuk haji dan umroh gitu kan. Jadi sasarannya orang-orang haji. Waktu itu di depannya toko kopi empek. Ya, oh kopi empek dulu ya. Ada kan toko kopi empek yang tengah itu kan. Oke. Ya. Itu ada penggusuran ya itu kita pindah ke asrama haji. Oke. Di sana saya sambil buka di situ tetap. Ya. Kita alhamdulillah bisa sewa di situ. Pak Padi,
Untuk barang-barang ini Bapak ngambilnya di mana? Di pabrik atau di pasar besar? Atau Ada di mana? importernya Pak, waktu itu ada importernya. Oh, Juga importer ya? ada sebagian yang langsung dari orang-orang biasa. Oh, jadi Pak Padi ini langsung berbuat dengan importer juga ya? Ya, ada importernya. Tapi ada yang grosir di sini juga? Oke. Tidak semua. Tapi grosirnya itu ya di Tanah Abang ini juga Pak? Atau gimana? Ada di Tanah Abang juga ada Pak. Oke. Tanah Abang juga ada, yang kita kebetulan ngambilnya nggak di Tanah Abang. Hah? Kita punya agen sendiri. Punya Oh, toko oke, sendiri, ya. jadi hubungannya ya teman-teman kalau mau jualan gini, ini barang-barang gini ini harus punya agen, diimport langsung ini dari sana apa ya? Formanya baru bagus ya, formanya ini kita beli kacang, kacangnya luar biasa enak, kita ketagihan ini. Terus Pak kalau ini karyawan ini siapa biasanya? Ya, karyawan itu ya kadang-kadang kita ngambil ponakan, saudara-saudara. Sekarang kita sudah orang lain semua Pak. Orang lain ya, tapi kasir tetap sendiri ya. Kasir tetap kita Oke, sendiri. prinsip ya teman-teman, untuk usaha itu yang penting keuangan. Nah ini Pak Padi ini coba sudah mulai mengempekerjakan orang lain ya. Dulu anak-anak ya, tapi sekarang tetap aja ada karyawan, tapi keuangan tetap pegang sendiri ya. Oke, Pak, kalau barang-barang seperti ini Pak, makanan dan segala ini nggak impor? Ada Pak, bukan Pak. Ini ada sebagian impor, ada sebagian lokal. Oh, ada yang lokal ya. Kayak baju ikrom, apa itu. Ada sajadah, ini juga ada yang impor. Sajadah impor ya. Oke. Di sini ada macam-macam. Jadi Mulai mau berangkat sampai pulangnya ada semua Pak. mulai berangkat dan pulangnya ada semua di sini ya. Minyak wangi, minyak ya. Pak Padi, saya ingin tahu nih. Sudah berapa tahun ya Pak? Berarti hampir 20 tahun ya. 20 tahun lebih. Pak, konsepnya istiqomah seperti ini gimana sih Pak? Supaya masih, kan kadang-kadang orang itu jualan bosen terus nah ini kunci suksesnya itu apa Pak? Karena gini Pak, kalau menurut saya dulu kan kita udah sering mencoba ini itu mana yang kira-kira cocok buat saya. Oh, Nah itu baru kita tekuni. jadi Bapak yakin ada kecocokan ya? Ya, alhamdulillah kita merasa ada kecocokan di bidang dagang ini Pak. Saya setuju ya sahabat ya. Ternyata bisnis itu ada kecocokan. Kayak saya ini kayaknya rumah makan tidak cocok, tapi saya cocoknya ya konsultan bisnis ya. Kemudian saya provider training, provider conference gitu ya. EO lah gitu, itu cocok saya. Tapi kalau jualnya Pak Padi ini nggak sanggup. Dan ternyata ada sebuah apa ya istilahnya, ini gua banget gitu ya, cocok banget buat saya. Cocok Nah, banget buat saya. ini pas untuk karakter saya gitu. Pas untuk karakter. Oh, baik. Apa Pak yang disebut pas dengan karakter Pak? Jadi untuk merasa kita nyaman Pak di sini. Nyaman ya. Kita nyaman, orang dagang itu merasa nyaman. Dulu kan waktu di Pura kita diperintah orang masih. Walau apa itu kerjaan sendiri, tapi kan kita masih punya tanggung jawab sama orang lain lagi. Iya. Kalau kita kan tanggung jawabnya dengan konsumen aja Pak. Wah, luar biasa. Ini menarik ya. Jadi suruh-suruh. Kita jaga mutu, jaga kualitas, insya Allah konsumen juga akan balik lagi. Oh, pentingnya Pak Padi sadar betul bahwa konsumen itu pentingnya adalah mutu. Maka dia satu kunci adalah mempertahankan mutu. Ya kan? Pak, Almarhum Bapak dulu juga punya wasiat Pak untuk saya itu satu. Pak. Boleh kamu merantau kemanapun, yang penting kamu jujur, insya Allah selamat. Nah, itu yang saya pegang sampai sekarang Pak. Masya Allah. Kan ke anak-anak saya itu. Ya. Terutama kejujuran itu paling mahal. Kejujuran paling mahal, teman-teman ya, sobat Subikos. Ini luar biasa. Jadi sahabat yang mau pensiun, jangan khawatir. Ada cara untuk merubah Anda dari dulu karyawan menjadi usaha pebisnis ya. Nah, contohnya Pak Padi ini, Lubang-lubang bisnis itu banyak sebenarnya, bukan untuk Pak. dagang aja. tolong ceritakan lubang-lubang bisnis itu gimana Pak? Bapak. Misalnya kita kalau ini kan ada kita punya lahan untuk lahan bisnis ternak ayam, atau kambing atau sapi itu kan bisa Pak. Ya, saya ya. juga ini saya kembangkan di Jawa itu juga kambing. Loh, Bio ini ternyata di Jawa juga punya usaha di Ngawi Pak ya? Iya, di Ngawi. Itu usaha apa aja Pak? Pabrik blok, bikin pabrik blok jalan itu. Oke, pabrik blok jalan sama apa coba? Sama ternak kambing sama petani. Wis, beliau ini profesinya luar biasa ya, artinya nggak mau diem. Beliau pulang, kalau di sini sudah ada istri, sudah ada anak, pulang ke Ngawi, daerah,
kerja tadi kambing, pantun blok dan semua ada karyawan ya buat pantun blok. Ada Pak. Ada karyawan ya. Kita kan nggak bisa sendiri Pak, mesinnya gede Pak. Sekali cetak itu sih 12 sih. Iya. Jalan-jalan desa, administrasi desa. Pak Pati di sini sudah tahun 2004. Ya, Itu dari 2004 sampai sekarang harga sewa sama nggak? Apa ada kenaikan? Alhamdulillah dibikin sama karena kita udah terlalu lama, karena hubungannya terbaik sama pemilik. Tapi saya senang tuh ibunya tuh ya senang tuh ya, mereka berdua jualan gitu luar biasa kan. Jadi sahabat yang mau pensiun jangan khawatir, ada tadi Pak Pati bilang banyak peluang katanya. Ya kan? Ya, tergantung kita kemauan. Tergantung kemauan. Kita Nah, harus cari ide-ide baru apa yang belum ada. Gengsi aja, Pak. Kita yang Nah. bisa mengembangkan. Yang penting gak gengsi aja. yang maksudnya nggak gengsi gimana Bu? Itu Ya kita nggak malu mau Yang malu gitu loh, mau usaha apa Itu aja. kadang-kadang- Yang penting halal, Pak. itu mempengaruhi ya Bu, nggak malu itu? Iya, kebanyakan kan seperti itu. Kadang ada kalau orang yang ini kan malu Bapak jualan gini juga. Oh enggak lah kalau malu. Tapi awal-awal yang tadi itu ya, yang di jalan-jalan itu ya, oh itu yang bikin luar biasa di apa lapak-lapak itu. Memang betul teman-teman. Kalau Anda malu, nggak pernah bisa jadi pengusaha. Prinsipnya gitu Pak Pati dan ibunya tadi juga mengatakan gitu. Dan saya sendiri mengamini karena kuncinya memang begitu. Jadi malu ini menghambat kita menjadi pengusaha. Apa termasuk orang kreatif ya, siapa yang banyak itu. Tapi untuk orang biasa apa sih Pak? Maksudnya konsepnya apa? Yang penting kita tekun aja Pak. Tekun, Kejujuran yang diutamakan. jujur, Dan kita menjaga kualitas mutu. jaga apa yang kualitas mutu kita- untuk kita harus bertanggung jawab. yang dijual. Oke. Yang diutamakan itu aja Pak. Insya Allah pembeli akan balik lagi. Itulah. Ya, ini 3 hal ini ya, mutu, kualitas, dan jujur. Dan ini saya amini karena saya pelanggan di sini gara-gara putrinya dia yang jaga dia tuh ramah gitu ya, meyakinkan kita ya, akhirnya kita kembali ke sini ya untuk beli Pak. Semoga berkah. Amin. Amin. Saya terima kasih sekali ini masukannya. Semoga bisa Bapak Pati semakin melambung. Amin. Amin. Dan menarik, ini kira-kira gimana transformasi bisnis ke anak atau ke Ya ini udah mulai saya ajarkan, anak saya udah mulai kalian dicoba, Lari Ngawi juga, judulnya Lari Ngawi Purbaradika. Oh, jadi di sini udah punya berapa Pak? Ini tinggal 2 Pak. Baru 2 ya. Oke. Kalau anak saya yang satu nih alhamdulillah di Ngawi udah mau buka restoran itu. Restoran ya. Ya, rumah makan. Kita Halo, mulai sayang. insya Allah nanti tanggal 30 mulai buka. Itu usia berapa anak? Anaknya usia 20 tahun dan nikah Pak, laki-laki. Sekolah SMA. Sekolah SMA, lulus SMA nikah. Oke. Jadi Pak Pati siap sebetulnya ya untuk membuat anak itu setinggi-tingginya lah. Ya, tapi ternyata anaknya pengen usaha. Usaha, Jadi ya. kadang itu bapaknya. Iya. Kurang tahu juga Pak. Gitu. Kita anjurkan, oh kamu kuliah Le. Bapak kan pikirannya banyak pesaing gitu. Insya Allah. Sebetulnya gimana sih Pak Bapak menghadapi atau memperlakukan pesaing teman-teman? Nah, yang penting ya Pak, kalau menurut saya Pak, itu kita nggak merasa tersaingi dan kita tidak merasa bersaing. Yang penting kita jaga mutu dan kualitas itu aja Pak. Dan kita jujur, kalau ini ori-ori, kalau kita ini bilang ini curah ya curah. Kita Oke. tidak mau ini bilangnya bukan ori, dibilangkan original. Kita ada, Jadi Anda melihat teman-teman pesaing itu bukan pesaing? bukan Pak, ya, sebagai teman aja Pak. Teman Kalau aja. memang kebelok ke dia, berarti rezeki dia. Ke saya, insya Allah itu rezeki saya. Allah kan diatur semua rezeki. Masya Allah, luar biasa ya sahabat Cibikos. Inilah kuncinya, Allah itu sudah ngatur. Jadi kita nggak perlu ikhtiar dan iri usahanya. dengan pesaing-pesaingnya Pak, nggak iri ya. Kalau ke sana itu ya dia rezekinya dia. Masya Allah, luar biasa. Sahabat Cibikos, inilah karakternya ya, apa namanya, cerita dari Pak Pati ini, dari seorang mandor ya, pekerja, kemudian beralih ke pedagang. Tidak mudah, nggak menikmati seperti ini luar biasa nih, banyak tuh banyak. Tapi melalui proses dulu, mulai lapak dulu, kemudian lapak dengan ngejar-ngejar kalau ada haji, asrama haji ke sana juga, kan udah itu 6 tahun baru masuk di sini.
dan alhamdulillah kelihatannya ini ya bisa sholat Bisa kita dengan nikmati lah. nikmati. Yang penting kan bisa ibadah dengan Insya Allah. ya kan Nah, Pak, itu, Pak, yang Masya nomor Allah. Pak Mahdi, terima kasih. Semoga usahanya semakin berkah dan sukses untuk lingkungan semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sahabat, luar biasa. Kenapa saya harus wawancara Pak Mahdi? Karena ini penting sekali ya. Ini tuh banyak produk-produknya dan kunci suksesnya sudah disampaikan tadi, jujur, konsisten, dan Anda nggak usah iri sama pesaing karena Allah akan memberikan rezeki masing-masing. Saya kira itu dari edisi wawancara dengan pengusaha setelah pensiun atau setelah bekerja ya, dulu bekerja menjadi pengusaha atau menjadi pedagang. Terima kasih, tune in terus dan jangan lupa bantu saya subscribe dan share ke teman-teman supaya saya punya energi untuk membuat video-video atau laporan yang berkah untuk Anda atau yang menginspirasi Anda. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.